Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Jamaah salat duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita yaitu ketaatan untuk dapat melaksanakan ibadah sholat duhur dengan berjamaah. Oleh karena itu, marilah kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang menjaga ketaatannya terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya itu akan memperoleh jaminan di surga. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara amalan yang mudah dan mampu dilakukan oleh setiap muslim adalah upaya untuk meraih kemuliaan, dan salah satu di antaranya adalah menjaga sholat subuh dengan berjamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya punya pengalaman empiris terkait dengan jamaah sholat subuh. Di beberapa daerah, misalkan mulai dari Jakarta, kami pernah di Jakarta menginap, kemudian cari masjid. Itu yang jamaah sholat subuh di masjid itu ya sekitar satu shop. Saya waktu di Malang juga begitu, mencari masjid. Pada itu di kota Batu, kota besar itu, kota yang muslim itu. Saya jamaah di sana, yang jamaah ya satu shop aja nggak penuh, Pak. Waktu saya ke Singapura, Selangor, Malaysia, itu saya juga jamaah cari masjid yang besar-besar itu juga ya satu shop. Ketika saya main di Padang juga saya lihat jamaah di masjid besar itu ya satu shop, nggak penuh. Saya di Kendari juga main sana juga saya mulai cari jamaah sholat subuh itu ya susah itu. Artinya untuk meraih jamaah masjid yang satu shop lebih dalam sholat subuh itu langka masalah. Kecuali Masjid Jogokarian itu sampai meledak gitu ya, sampai banyak itu. Kok jauh-jauh ya, kemarin beberapa hari yang lalu saya beli mie ayam di Pak Sulur Sisingamangaraja itu, kebetulan pas sholat isya gitu saya jamaah di Masjid Kemenak gitu ya. Itu ya jamaah isya itu yang azan ya bapaknya itu, yang qomat ya bapaknya itu, yang imam ya bapaknya itu, dan menunggu jamaah, Pak. Saya datang satu orang gitu belakangnya, kemudian baru menyusul
Di kemudian itu ada tiga jamaah itu. Padahal kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat itu dengan berjamaah di masjid itu ya. Apalagi sholat subuh ya, itu lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat jamaah di masjid jika dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Karena yang pertama, sholat subuh itu kan menjadi tameng dari neraka itu ya. Jadi kalau kemarin selama 3 pertemuan sudah saya sampaikan tentang pintu-pintu neraka itu, ada subhat, ada syahwat, ada amarah dan lain sebagainya itu. Nah sekarang tameng dari api neraka itu adalah sholat subuh ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, lan yali jannari ahadu sholat qabla tulu'is samsi wa qabla uhurubiha itu. Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar itu ya. Jadi sholat subuh itu menjadi tameng api neraka itu. Kemudian yang kedua, sholat subuh itu jaminan masuk surga. Man shola bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, itu sholat subuh dan asar, dia akan masuk surga ya. Kemudian yang ketiga, sholat subuh dapat pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah sholat semalam suntuk gitu ya, atau semalaman itu ya. Itu jadi kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu, man sholal isya'i fi jama'ati faka'anna maqaman nisfal lail wa man sholas subh fi jama'atin faka'anna ma sholal laili kulluh. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh ya, malamnya itu. Oleh karena itu, hadirin jamaah sholat zuhur yang saya hormati, begitu besarnya keistimewaan daripada ibadah sholat subuh ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sholat subuh itu akan mendapatkan jaminan keselamatan. Man sholat subhi fawa fi dimmatillah fala yadlubannakumullah min dimmati bisai'in fayudrikhu fi nari jahannam. Itu kalau artinya secara garis besar, barang siapa yang sholat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah gitu ya. Maka jangan sampai Allah menuntut kamu dengan sesuatu yang berada di dalam jaminannya. Sebab barang siapa yang dituntut oleh Allah dengan sesuatu dari apa yang ada pada jaminannya, maka dia pasti akan merasakan akibatnya. Lalu Allah akan mencampakkan dia di atas wajahnya di dalam neraka jahanam. Kemudian keistimewaan bulan subuh itu bercahaya di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, basiril masaina fid dzululim ilal masjidil bin nuri
khitam yaumal qiyamah. Dirikanlah atau berikanlah kabar gembira gitulah kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Artinya berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid itu ya subuh sekarang itu kan jam 3.50 ya. Itu masih dalam kegelapan lah itu. Kegelapan di samping juga melawan kantuk gitu ya. Dan di hadis yang lain juga disebutkan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Gitu. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik dari dunia seisinya itu. Kemudian sholat subuh juga disaksikan oleh para malaikat ya. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Isra itu 78 A'udzubillahi minasyaitonirrajim aqimis sholata lidzuluki samsi ila ghazaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Itu. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Jadi mulai duhur, asar, maghrib, isya itu, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Itu. Kemudian sholat subuh itu menjadi tolok ukur keimanan seseorang. Jadi untuk mengetahui seseorang itu sebenarnya memiliki keimanan yang sebenarnya apa tidak, itu ukurannya adalah jamaah sholat subuh. Kalau orang yang mengaku beriman tetapi sholatnya belum berjamaah subuh, berarti imannya belum baik gitu. Itu ukurannya itu ya. Karena di dalam sebuah hadis itu ada yang dijelaskan di dalam riwayat Ahmad ya, sholat terberat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh ya. Pada seandainya mereka itu mengetahui pahala pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak gitu ya. Jadi hadirin jamaah sholat duhur yang saya hormati, begitu sekali lagi besarnya keistimewaan sholat subuh ini, bahkan indikator orang yang beriman itu tolok ukurnya salah satu diantaranya adalah melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Maka marilah kita berupaya untuk memakmurkan jamaah sholat subuh itu di lingkungan masjid kita masing-masing. Yang terakhir, marilah kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59 dan 60 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa khalafa min ba'di khalfun adza'us salata wattaba'us sahawati fasaufa yalqauna ghayan ila man tabawa'a mana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna syai'a. Yang artinya kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Jadi orang yang mengabaikan sholat dan menuruti syahwatnya, nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat dan akan
diganti. Umat yang lain berarti orang yang mengabaikan sholat ya, dan mengikuti syahwatnya itu akan memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena akan diganti itu umatnya ya. Maka mereka itu kelak akan menjadi orang yang tersesat, kecuali orang yang bertaubat, orang yang beriman, orang yang mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Itulah hadirin jamaah duhur yang saya hormati, sekelumit kultum yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, maunah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa mampu untuk melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah, dan kita bisa memperoleh keistimewaan di dalam melaksanakan subuh itu untuk bisa kita nikmati baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.